Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Detama Friends, kembali lagi di channel Detama Eleven. Kali ini saya akan share bagaimana membuat PPT untuk seminar proposal. Selain itu, kalian juga bisa mendapatkan template ini secara gratis dengan cara menuliskan alamat email kalian di komentar video ini. Nanti insya Allah saya akan mengirimkan filenya ke alamat email kalian. Nah, untuk materi pada PPT ini saya ambil dari paper yang dibuat oleh saya dan teman saya yang sudah dipublikasikan di jurnal nasional. Baik, langsung saja kita pelajari bagaimana membuat PPT untuk proposal. Hal pertama yang perlu kita perhatikan dalam membuat PPT untuk seminar proposal adalah nomor halaman. Hal ini penting untuk memudahkan penguji kalian dalam bertanya. Jadi penguji tinggal menanyakan dengan menyebutkan nomor halamannya saja. Nah, kemudian ini adalah halaman yang pertama. Pada bagian ini kita akan menuliskan judul. Pada judul di sini contohnya adalah variabel-variabel yang memengaruhi kejadian berat badan lahir rendah atau BBLR di Indonesia tahun 2016. Kemudian kalian tuliskan nama dan gelar dosen pembimbing, nama dan gelar dosen penguji, nama dan gelar dosen penguji yang kedua. Nah, yang perlu diingat adalah kalian harus sebaik mungkin menuliskan nama dan gelar dari dosen kalian, jangan sampai salah. Mengapa? Karena meskipun hal ini sepele, namun jika dosen kalian merupakan tipe yang sensitif, jika terjadi kesalahan penulisan nama dan gelar, maka itu akan bisa mempersulit kalian sendiri. Nah, selain itu nanti kalian tuliskan nama kalian dan nomor induk mahasiswa kalian. Oke, selanjutnya adalah kalian perlu menuliskan outline apa saja yang ingin kalian bahas di seminar kalian. Nah, jadi di sini outline pembahasannya adalah ada pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini nanti akan berisi latar belakang, masalah, dan alasan penelitian kalian. Baik, bagian berikutnya adalah latar belakang. Nah, sesuai dengan namanya, latar belakang itu berarti berisi hal-hal yang melatar belakangi kalian melakukan penelitian tersebut. Sebagai contohnya di sini saya meneliti mengenai berat badan lahir rendah atau BBLR. Nah, sehingga saya perlu menjelaskan mengapa saya meneliti BBLR. Sebagai contoh, saya memulai dari sini. SDM berkualitas akan terwujud salah satunya dengan adanya kualitas kesehatan. Nah, kualitas kesehatan SDM perlu diperhatikan mulai baik dari dalam kandungan. Mengapa? Untuk menghindari BBLR. Nah, selanjutnya adalah ketika kalian sedang meneliti suatu variabel, maka kalian perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai variabel penelitian yang sedang kalian fokuskan untuk diteliti. Sebagai contoh, ini adalah BBLR, berat badan lahir rendah. Maka saya perlu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan BBLR. Nah, kemudian kalian cantumkan sumbernya dari mana. Jadi di sini sebagai contoh, BBLR diartikan sebagai bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Nah, baik. Kemudian untuk memperkuat latar belakang dari penelitian kalian perlu menjelaskan alasan kalian mengapa penelitian kalian itu urgent atau penting untuk diteliti. Nah, sebagai contoh di sini saya meneliti mengenai BBLR. Nah, maka saya di sini menjelaskan dampak negatif dari BBLR. Jadi yang pertama, BBLR menjadi faktor paling dominan stunting pada anak. Kemudian BBLR meningkatkan risiko kematian, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian BBLR dapat menyebabkan bayi terkena penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi pada masa mendatang. Nah, kemudian jangan lupa di sini kalian tuliskan sumbernya.
Nah, baik, selanjutnya setelah kita menjelaskan mengapa kita itu urgent atau penting meneliti mengenai topik yang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam lokusnya. Nah, di sini karena lokus saya adalah Indonesia, maka saya perlu menjelaskan mengapa saya perlu meneliti. Sebagai contohnya ini adalah BBLR di Indonesia. Nah, sebagai contoh di sini saya menjelaskan prevalensi kelahiran BBLR 15,5% dan 96,5% terjadi di negara berkembang. Kemudian penyebab utama kematian neonatal di Indonesia adalah bayi berat lahir rendah. Kemudian BBLR menjadi faktor penentu stunting pada usia 12 sampai 24 bulan di Indonesia. Nah, di mana ketika kita menjelaskan, kita juga perlu menuliskan sumbernya agar hal itu menjadi lebih meyakinkan gitu. Nah, selain itu, kita juga perlu meyakinkan bahwa apa yang sedang kita teliti ini belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Maka di sini kita perlu menstate dengan cara menuliskan. Berdasarkan kajian literatur, belum ditemukan penelitian mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kejadian berat badan lahir rendah di Indonesia. Nah, setelah kita menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian kita, kemudian kita sudah jelaskan mengapa hal itu urgent atau penting untuk diteliti, kemudian juga kita sudah jelaskan bahwa memang belum ada penelitian lain yang melakukan itu, maka kita jelaskan di sini adalah tujuan penelitian kita. Nah, sebagai contoh, di sini tujuan penelitiannya adalah yang pertama, mendapatkan gambaran umum karakteristik rumah tangga yang memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah. Yang kedua, mendapatkan variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi berat badan lahir rendah di Indonesia tahun 2016. Baik, selanjutnya adalah kita perlu menuliskan kerangka pikir kita. Nah, kerangka pikir ini adalah alur logika penelitian kita. Atau dengan kata lain, dengan kerangka pikir kita bisa menggambarkan hubungan antar variabel yang sedang kita teliti. Nah, sebagai contoh, di sini saya penelitiannya adalah variabel-variabel yang mempengaruhi kejadian BBLR. Nah, sehingga di sini saya perlu menghubungkan variabel-variabel apa saja yang mungkin bisa mempengaruhi BBLR. Nah, di mana bentuk hubungannya di sini adalah satu arah. Sebagai contoh, usia hamil pertama ibu, status kelayakan air, dan seterusnya sampai usia kawin pertama ibu. Ini satu arah nih, mempengaruhi kondisi berat badan lahir rendah. Setelah itu, kita menjelaskan mengenai metodologi penelitian kita, di mana isinya adalah mengenai pengumpulan datanya seperti apa dan analisis datanya seperti apa. Baik, selanjutnya adalah pada bagian metodologi yang pertama kita jelaskan mengenai sumber data. Sebagai contoh, di sini sumber data yang digunakan adalah Susanas 2016 yang datanya berasal dari kuesioner individu dan kuesioner rumah tangga. Kemudian kita jelaskan unit observasi yang kita gunakan apa. Sebagai contoh, di sini menggunakan unit observasi rumah tangga yang memiliki baduta atau bayi 2 tahun yang jumlahnya adalah 22.862. Selanjutnya kita jelaskan variabel yang ingin kita teliti. Nah, di sini disimbolkan dengan Y, di mana bernilai 1 jika rumah tangga memiliki baduta yang BBLR dan 0 jika rumah tangga tidak memiliki baduta yang BBLR. Selanjutnya kita jelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi variabel yang sedang kita teliti. Jadi pada contoh ini adalah kita jelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi BBLR. Berikut dengan simbolnya. Nah, ini yang pertama ada X1 usia hamil pertama ibu, kemudian X2 status kelayakan air di mana bernilai 1 jika tidak layak, 0 jika layak, dan seterusnya sampai dengan variabel penjelas yang terakhir. Berikutnya, setelah kita menjelaskan mengenai sumber data, kemudian variabel-variabel penelitian kita, selanjutnya kita jelaskan mengenai metode analisis yang kita gunakan untuk menjawab tujuan penelitian kita.
Nah, jadi sebagai contoh di sini metode analisis yang kita gunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia, di mana analisis inferensianya adalah regresi logistik biner. Nah, untuk analisis deskriptif ini kita jelaskan manfaatnya apa analisis deskriptif dalam penelitian kita. Sebagai contoh, untuk mengetahui gambaran umum karakteristik rumah tangga yang memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah. Begitu juga analisis inferensi yang kita gunakan, manfaatnya apa? Yaitu untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh signifikan pada kejadian berat badan bayi lahir rendah. Nah, kemudian kita juga jelaskan tahapannya pada analisis inferensia ini. Jadi tahapannya pendugaan parameter, pengujian signifikansi parameter, uji kesesuaian model, dan penghitungan odds ratio. Setelah itu, kita perlu memaparkan jadwal kegiatan penelitian kita. Jadi, mulai dari kita menyiapkan literatur dan referensi perpustakaan, sampai dengan jadwal rencana kita melakukan presentasi dan ujian, dan melakukan perbaikan. Dan bagian terakhir adalah mengenai ucapan terima kasih. Oke, Detama Friends, itu tadi mengenai bagaimana cara kita membuat PPT untuk sempro atau seminar proposal. Nah, untuk kalian yang ingin mendapatkan PPT sempro ini secara gratis, kalian bisa menuliskan email kalian di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan kirimkan file template sempro ini kepada kalian. Oke, sampai di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.